Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rekhatul Jannah akan menjelaskan tentang salah satu bab dari mata pelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul Istiqomah Kunci Keberhasilanku. Baik, selanjutnya adalah pengertian dakwah. Menurut bahasa atau etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yandu'u da'watan, yang diartikan sebagai ajakan atau seruan. Secara istilah, dakwah adalah menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh para pengembang dakwah. Dalam perkembangan Islam, dakwah Rasulullah SAW untuk menyeru kepada kebenaran tidak akan pernah kehabisan cerita. Mulai cerita tentang dimulainya tugas dakwah secara sembunyi-sembunyi, kekerasan hati kaum kafir Quraisy, usaha orang-orang kafir untuk menyelakai beliau, sampai beliau diutus untuk hijrah ke Yathrib, hingga beliau kembali ke kampung halaman, yakni Makkah Al-Mukarramah pada saat Fathu Makkah. Rasulullah dengan keluhuran akhlaknya, keindahan tutur kata, kebaikan perilakunya hingga ucapannya yang tidak pernah berbohong mampu menjadikan kaum kafir Quraisy percaya dan memberinya julukan Al-Amin, meskipun mereka mengingkarinya dan enggan mengikuti ajaran Islam. Kemudian selanjutnya adalah optimis dan istiqomah adalah inti perjuangan. Optimis dan istiqomah adalah hal yang wajar saat seseorang harus mencapai keberhasilan dalam perjuangan. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian, konsekuen dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap hati yang tidak mudah patah dalam memegang teguh kebenaran. Salah satu kisah yaitu tentang Rasulullah berjuang menyebarkan risalah kebenaran di tengah-tengah kerasnya kaumnya. Namun dengan optimisme yang tinggi dan istiqomah beliau mampu melaluinya. Kemudian kisah lain yaitu kisah Wali Songo. Ketika Wali Songo berusaha untuk menanamkan tauhid pada penduduk yang masih awam sekali, dan dengan istiqomahnya hal tersebut juga dapat dikatakan menuai keberhasilan, dan masih banyak lagi kisah yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya sikap istiqomah. Pentingnya sikap istiqomah tertulis pada Quran Surah Al-A'qaf ayat 13. Yakni Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya kepada seorang pun kecuali kepadamu. Bersabdalah Rasulullah, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah kamu. Nah, kedua dalil nakli tersebut sangatlah identik. Keduanya mengajarkan pentingnya sikap istiqomah dalam kebenaran, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengamalkannya dalam kehidupan kita. Istiqomah sangat berpengaruh kepada keberhasilan kita. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka sikap istiqomah mutlak sangat diperlukan untuk tetap berbuat baik dan dapat menyebarkan kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah kandungan Quran Surah Al-Ahzab dan An-Nasr. Di dalam slide sudah terpapar Quran Surah Al-Ahzab dan juga artinya. Kemudian selanjutnya kandungan Quran Surah Al-Ahzab. Di dalam surah ini Allah menceritakan kisah Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah. Keduanya akan mendapat kecelakaan dengan dimasukkan ke dalam api neraka, sedangkan semua harta kekayaan mereka pada saat itu tidak akan dapat menolongnya. Demikian juga segala urusan-urusannya. Kemudian yang pertama, arti dari kedua tangan Abu Lahab dan arti dari pembawa kayu api.
Yang dimaksudkan dengan tangan Abu Lahab dalam surah ini ialah diri Abu Lahab sendiri, dan istrinya yang bernama Arwa binti Harb digelar dengan gelaran pembawa kayu api adalah karena ia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang sia-sianya harta dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Dalam ayat kedua dijelaskan bahwa Abu Lahab pernah mengatakan, jika yang dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka akan kutebus diriku di hari kiamat nanti dengan istri dan anakku. Maka turunlah ayat kedua yang artinya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kemudian selanjutnya ayat 4-5 menjelaskan tentang vonis hukuman bagi Abu Lahab dan istrinya. Di ayat ini menjelaskan vonis hukuman Abu Lahab yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu kelak ia akan masuk ke dalam api yang sangat bergejolak. Hukuman yang demikian juga dialami oleh istrinya yang mendapat julukan pembawa kayu bakar yang di lehernya terdapat tali sabut. Kemudian Quran Surah An-Nasr. Di dalam slide ini juga terpaparkan Quran Surah An-Nasr beserta terjemahannya. Kandungan Surah An-Nasr. Surat ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah. Maksud ayat 1 dalam surah ini, ketahuilah oleh kamu Muhammad bahwa bila engkau telah menaklukkan kota Mekah, kampung halaman yang telah mengeluarkan kamu, dan orang-orang sudah masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatian kami kepadamu telah berakhir. Lalu bersiap-siaplah untuk menghadap kami, sebab akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia, dan kelak Tuhanmu akan memberimu pemberian dan kamu akan puas. Itulah sebabnya maka Allah berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Semua sudah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah penaklukan kota Mekah. Sebab warga Arab yang tinggal di dusun-dusun menyatakan keislamannya secara berbondong-bondong. Dengan kemenangan Rasulullah dan pasukannya, mereka meyakini bahwa jika dia atau Muhammad mampu mengalahkan warganya, maka dialah benar-benar seorang nabi utusan Allah. Nah, di dalam surat ini akan mengingatkan kita awal pada perjuangan Nabi Muhammad di Mekah sebagaimana dijelaskan pada Quran Surah Al-Ahzab, dan akhir dari perjuangan beliau adalah Fathu Mekah, di mana umat Islam mampu memasuki kampung halamannya selama kurang lebih 8 tahun ditinggalkannya demi memperoleh rahmat Allah. Mereka rela meninggalkan sanak keluarga, kampung halaman untuk ikut hijrah bersama Rasulullah ke Yastrib. Namun Allah tidak menyia-nyiakan mereka hingga memberikan kepada mereka kemampuan dan kemenangan dalam penaklukan Mekah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.